Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu penyakit bakterial yang disebut dengan Streptococcus, di mana dalam studi kasus kali ini saya akan mengangkat penyakit Streptococcus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis yang terdapat pada babi. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gamalil Kurnia Sendu dengan NIM akhir 22095110118 dari kelas D. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Streptococcus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis dalam rangka memenuhi tugas case-based learning dalam mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Nah, Streptococcus merupakan penyakit bakterial yang disebabkan oleh genus Streptococcus. Salah satu spesies dari genus Streptococcus ialah Streptococcus suis yang menyerang pada babi dan bersifat zoonosis sehingga dia bisa tertular kepada manusia. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini mengenai Streptococcus suis? Karena dilaporkan pertama kali bakteri ini muncul di Indonesia berada pada Provinsi Bali. Seperti yang kita ketahui bersama, Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak memelihara ternak babi, serta memiliki begitu banyak produk olahan babi. Memiliki ternak babi menjadi pekerjaan utama seperti usaha mendirikan peternakan babi maupun juga mungkin hanya sebagai sekedar usaha sampingan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di Bali memang terdapat begitu banyak produk olahan dari babi. Namun, tahukah kalian apabila daging babi atau produk olahan babi tidak dikelola dengan baik ataupun ternak babi tidak ada dalam manajemen kandang yang bagus dan sesuai standar, itu bisa memunculkan akibat yang sangat fatal. Salah satunya adalah memunculkan penyakit, yaitu penyakit Streptococcus. Streptococcus dari bakteri Streptococcus suis merupakan penyakit zoonosis yang bisa tertular kepada manusia, terlebih yang sering beraktivitas pada industri peternakan babi maupun yang memakan olahan babi. Pada bulan Maret hingga Mei lalu, masyarakat Bali digemparkan dengan adanya temuan kasus meningitis yang penyebabnya karena memakan olahan babi yang sudah terinfeksi oleh bakteri Streptococcus suis. Tentunya penyakit ini sudah memakan begitu banyak korban. Bisa kita simpulkan bersama bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini sangatlah fatal dan serius. Ada banyak dampak negatif yang muncul dari penyakit ini, seperti ancaman kesehatan, wabah, hingga dampak ekonomi. Nah, mari mengulik lebih dalam mengenai bakteri Streptococcus suis. Yang pertama dari morfologinya. Secara morfologi, bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Kelompok gram positif merupakan bakteri yang tetap berwarna ungu karena adanya kompleks zat warna kristal violet yang dapat dipertahankan meskipun diberi larutan pemucat. Kemudian, berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri ini digolongkan menjadi bakteri anaerob fakultatif, sehingga ia bisa tumbuh pada lingkungan yang terdapat oksigen maupun minim oksigen. Dinamakan Streptococcus karena bakteri ini berbentuk bulat atau kokus dan tersusun seperti rantai. Ukurannya 1,0 hingga 1,5 mikron. Nah, media ideal untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri ini yaitu ada pada media perut agar, serta memiliki aktivitas hemolitik yang dibedakan menjadi 3, yaitu alfa hemolitik, beta hemolitik, dan gamma hemolitik. Kemudian, untuk sifat biokimianya, pertama ada uji katalase yang bernilai negatif. Uji katalase ini berfungsi untuk membedakan mana bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Kemudian untuk uji laktosa bernilai positif, artinya dia memfermentasi laktosa. Kemudian untuk uji VP bernilai negatif. Taksonominya, dia berada pada filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, family Streptococcaceae, genus Streptococcus dan spesies Streptococcus suis. Nah, adapun faktor predisposisinya itu adalah sanitasi yang jelek. Kemudian lingkungan yang lembab, pengap, kondisi stres pada babi, kelelahan fisik, penuh atau sesak, dan lain sebagainya. Nah, bakteri Streptococcus suis sendiri memiliki faktor virulensi. Yang pertama yaitu antigen karbohidrat spesifik, yang kedua ada agen protein, yang ketiga ada agen kapsul, dan yang keempat itu enzim ekstraseluler dan toksin. Nah, agen protein Streptococcus suis itu lagi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada muramidase release protein atau MRP, yang kedua ada extracellular factor atau EF. Nah, Streptococcus suis patogen punya 3 fenotip agen protein yang akan saya sebutkan
berurutan, dan itu dimulai dari yang paling ganas. Nah, yang pertama yang paling ganas itu ada MRP positif, EF positif. Kemudian yang kedua ada MRP positif, EF negatif. Kemudian yang ketiga MRP negatif, EF negatif. Nah, yang MRP positif dan EF positif itu merupakan fenotip yang bisa menyebabkan meningitis pada manusia dan juga hewan. Nah, bagaimana dengan gejala klinis? Dan apa yang terjadi pada hewan ketika adanya infeksi dari bakteri Streptococcus suis? Pada umumnya, manifestasi gejala klinis babi yang terkena Streptococcus suis adalah meningitis atau peradangan pada selaput otak. Sehingga, babi yang terkena penyakit ini disebut juga dengan meningitis Streptococcus suis atau penyakit MSS. Bakteri ini menyerang juga sistem saraf seperti mata dan telinga sehingga dapat memicu tuli dan kebutaan. Sedangkan gejala klinis lainnya ialah demam, mialgia, leher kaku, nyeri kepala, mual, dan muntah. Infeksi ini pun menimbulkan lesi patologis pada babi seperti adanya endokarditis, perikarditis, bronkopneumonia, enteritis, glomerulonefritis, dan ada sel inflamasi yang dominan yaitu neutrofil dan makrofag. Nah, kemudian terdapat juga patologi anatomi yang muncul ketika adanya infeksi dari bakteri ini, seperti adanya pendarahan pada otak, pendarahan pada paru-paru, pendarahan pada usus, dan pendarahan pada ginjal. Penyakit meningitis Streptococcus suis atau MSS menular dari individu yang satu ke yang lainnya melalui dua jalan, yaitu ingesti atau melalui pencernaan maupun melalui inhalasi atau pernapasan. Nah, dari segi pencernaan, makanan dan air minum yang tercemar bakteri lalu masuk ke dalam tubuh, bakteri tersebut akan menyebar ke dalam tubuh melalui peredaran darah atau septikemia yang memicu peradangan di seluruh tubuh. Di antaranya ada peradangan pada persendian atau poliartritis, dan ada peradangan pada selaput otak atau meningitis. Nah, kemudian dari inhalasinya, babi yang di dalam hidungnya tersimpan bakteri akan bertindak sebagai carrier dan dapat menularkan penyakit ini kepada babi yang lain, terutama babi tersebut dalam kondisi stres, misalnya karena kandang terlalu padat, ventilasi kandang yang buruk sehingga kualitas udara tidak baik, dan juga stres bisa karena transportasi. Nah, bagaimana penyakit zoonosis ini kemudian tertular kepada manusia? Nah, cara penularan yang paling meyakinkan dari babi ke manusia adalah melalui kulit yang rusak saat merawat babi yang terinfeksi atau menangani daging babi atau produk olahan babi yang sudah terinfeksi sebelumnya. Nah, tidak hanya peternak yang bisa terinfeksi, maupun semua orang yang memiliki kontak dengan babi yang sudah terinfeksi dengan Streptococcus suis tentunya bisa terinfeksi penyakit tersebut, entahkah itu supplier daging babi, orang pekerja, pengunjung kandang, maupun masyarakat secara umum yang memakan konsumsi olahan babi yang sudah terinfeksi. Bahkan bisa juga pekerja di rumah potong hewan babi maupun petugas pemeriksa kesehatan hewan. Pencegahan penyakit ini dimulai dengan kesadaran masyarakat sendiri. Di sisi para peternak babi, bisa dengan membangun sistem manajemen kandang yang baik dan bersih, memperhatikan sanitasi, ventilasi, kebersihan air, juga pakannya harus diperhatikan. Serta harus memahami kondisi ternak yang sudah terinfeksi, agar segera diisolasi kemudian dikonsultasikan dengan petugas kesehatan maupun dengan dokter hewan. Selain itu, bagi masyarakat umum agar memperhatikan olahan yang dikonsumsi. Artinya, mengolah makanan dari babi yang baik, serta memilih produk pangan yang bermutu dan higienis. Selain itu, untuk antibiotik sendiri, belum ada antibiotik yang 100% bisa menyembuhkan penyakit ini. Di antara antimikroba yang diteliti, resistensi Streptococcus suis terbukti relatif rendah terhadap penisilin, 0-27%. Untuk ampicillin itu 0,6-23%, dan ada ceftiofur itu 0-23%. Untuk penisilin, hasil ini mungkin disebabkan oleh mekanisme di mana resistensi diperoleh melalui modifikasi struktur protein pengikat penisilin. Nah, pada saat ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai penjelasan saya tentang bakteri Streptococcus suis, di mana bakteri ini merupakan bakteri yang menyerang hewan babi serta bersifat zoonosis. Salah satu daerah yang rentan dengan bakteri ini ialah Provinsi Bali, karena daerah ini memiliki banyak peternakan babi serta memiliki begitu banyak produk olahan babi. Penyakit yang bisa ditimbulkan dari infeksi bakteri ini ialah meningitis Streptococcus suis atau MSS, di mana ini terjadi pada babi. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif dan bersifat fakultatif anaerob.
Gejala klinis yang bisa ditimbulkan dari penyakit ini yang paling sering adalah meningitis. Kemudian adanya gejala lain seperti adanya demam, nyeri kepala, kelumpuhan syaraf, serta muncul patologi anatomi pada berbagai organ, khususnya pada hewan babi. Bakteri ini dapat tumbuh pada kondisi kandang yang buruk, sehingga pencegahannya bisa dengan manajemen kandang yang baik. Penularannya pada individu lain bisa melalui saluran pernapasan atau inhalasi, maupun saluran pencernaan atau ingesti. Sedangkan bakteri ini dapat tertular ke manusia, terutama pada mereka yang memiliki luka pada kulit dan lebih rentan pada orang-orang yang bekerja pada industri peternakan babi maupun mereka yang sering menangani ternak babi. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi maupun bertutur kata. Sekian dari saya dan terima kasih.